Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para zairin dan zairat, tamatan dan wisuda Ponpes Manba Ulum yang tercinta ini. Semoga perjalanan kita ini membuahkan hasil maksud yang baik serta mendapatkan barokahnya para auliyaillah. Amin, amin ya robbal alamin. Audio Jungle. Audio Jungle. Perkenalkan, saya di sini akan menceritakan biografi singkat daripada beliau Asy-Syaikh Maulana Ibrahim Asmorokondi. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Beliau merupakan ayah daripada Raden Ali Rahmatullah atau biasa disebut dengan Sunan Ampel, dan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Babar Tanah Jawa versi Faisma menyebutkan Asmorokondi itu mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap Asamarkondi hingga akhirnya berubah menjadi Asmorokondi. Selain itu, di kalangan masyarakat beliau dikenal sebagai nama Rojo Pandito, Sayyid Haji Mustaqim, Mahdum Ibrahim Asmoro, Maulana Ibrahim Asmoro, dan Imam dari Asmoro. Menurut versi Arab, Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi merupakan ulama besar dari kota Samarkand, yaitu daerah sekitar Bukhara, Uzbekistan, yang sejak dahulu daerah tersebut dikenal sebagai penduduk Islam yang taat serta gudangnya para ulama masyhur pada saat itu. Pada saat yang hampir bersamaan dengan dikirimnya Syekh Syamsuddin Al-Wali ke Turki, salah seorang ulama lain dari Bukhara yang bernama Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini mengirimkan putranya yang bernama Syekh Ibrahim Asmorokondi untuk berdakwah di wilayah timur. Dengan perpadukan kepada ilham yang diterima oleh ayahnya, Syekh Ibrahim pergi menuju Asia Tenggara. Kemudian beliau menjumpai penduduk Asia Tenggara yang masih banyak menganut agama selain Islam. Beliau sadar bahwa bukan di zamannya lah Islam akan gemilang dan bangkit di timur seperti yang dimaksudkan dalam hadis Nabi. Maka dari itulah mula-mula beliau tiba dan kemudian bermukim di Champa yang sekarang masuk di wilayah Vietnam. Selama 13 tahun, sejak tahun 1379 Masehi, di sana beliau berdakwah kepada masyarakat dan juga Raja
Campa. Sehingga kemudian Raja Campa bersedia masuk Islam dan menikahi putri raja yang bernama Dewi Chandrawalana. Dari pernikahan ini lahirlah dua putra. Yang pertama yaitu Raden Santri atau Ali Murtado dan Raden Ali Rahmatullah atau dikenal sebagai Sunan Ampel. Kemudian beliau beserta keluarganya sebelum ke Tanah Jawa pada tahun 1440 Masehi. Mereka singgah dahulu di Palembang. Selama 3 tahun dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang, yaitu yang bernama Arya Damar, kemudian namanya diganti dengan Abdullah. Barulah kemudian beliau menuju ke Pulau Jawa beserta rombongannya. Ketika berlabuh di pelabuhan Tuban, Syekh Ibrahim Asmorokondi di Gresik dewasa itu dapat dipahami sebagai suatu sikap kehati-hatian, karena seorang penyebar dakwah Islam, mengingat Bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama dari Kerajaan Majapahit. Dan itu sebabnya Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta rombongan tinggal agak jauh di sebelah timur pelabuhan Tuban, yaitu di Desa Gesik, untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitar, yang saat itu sekitar tahun 1443 Masehi. Di Tuban beliau menetap di Dusun Gesik sekarang, yaitu Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, beliau wafat sekitar tahun 1444 Masehi dan dimakamkan di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Makam beliau kini menjadi salah satu situs ziarah penting di Tuban dan dikenal dengan sebutan Makam Sunan Gesik. Lalu, sisa rombongan yang terdiri dari Raden Rahmatullah, Raden Santri, dan Raden Burereh, serta beberapa kerabat lainnya, melanjutkan perjalanan ke Trowulan, yaitu ibu kota Majapahit, untuk menemui bibi mereka yang bernama Dewi Andrawati, yang telah menikah dengan Raja Majapahit pada itu yang bernama Prabu Brawijaya ke-5. Sekian biografi Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi. Tetap semangat, semoga selamat. Sakdirmo namung nderekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.